Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Stono Gedung Kota Kediri, yang kami hormati seluruh pihak yang telah mensukseskan acara CCS atau Cahaya Cinta Stono Gedung yang memang sudah menjadi rutinan khususnya pada episode kali ini. Dan yang kami hormati juga tak lupa kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam majelis ini. Semoga teman-teman semua di sini selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan di segala urusan-urusannya, dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah SWT di dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sini cukup banyak yang hadir nih. Kulo sebetulnya di sini sudah ngisi CCS ketiga kalinya, alhamdulillah. Dan episode kali ini kayaknya yang hadir lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya, semoga acara CCS Niki semakin sukses ke depannya, kepada panitianya juga diberikan kekompakan dan kemudahan segala urusannya. Amin. Baik teman-teman semua, mungkin perlu perkenalan nih. Mungkin kalau perkenalan pun cukup sedikit, barangkali ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya sesuai tadi yang disebutkan, Hafsa Al-Ahla. Tapi biasanya kalau di Instagram saya itu panggilannya Hafsa. Cuman kalau orang yang ketemu langsung sama saya itu panggilannya Ahla. Jadi memang kelihatannya punya dua nama. Kalau di online namanya Hafsa, kalau ketemu langsung namanya Ahla. Ya, sakerso jenengan mau manggil saya siapa? Saya asli orang Kediri. Terus juga saudara-saudara saya juga biasanya ngisi di acara ini, Cak Ahmad, Cak Iman, Mbak ipar saya, Ning Sela, gitu. Itu juga masih saudara semua. Baik teman-teman semuanya, mungkin hanya itu mohon ya perkenalannya, nggak usah banyak-banyak juga. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas suatu tema yang memang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu temanya juga tadi sudah disebutkan oleh MC tentang akhlak Qur'ani. Dimana di sini saya sengaja mengangkat tema tersebut karena memang cukup penting menurut saya untuk membahas suatu perkara tentang akhlak yang dimana mungkin zaman sekarang sudah sangat krisis sekali. Banyak sekali orang yang menjadi pelajar tetapi tidak menjadi terpelajar, begitu ya. Jadi mungkin dia sebagai pencari ilmu tapi nyatanya masih sangat kurang dalam penerapan etika atau akhlak-akhlak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan tema yang kali ini juga insya Allah cukup menarik dan penting sekali untuk kita bahas, di mana akhlak Qur'ani atau membicarakan tentang akhlak ini suatu kebutuhan bagi kita semua. Dan memang akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran itu adalah akhlak yang dikhususkan dan ditujukan bahkan sampai dibutuhkan bagi para pencari ilmu. Dan saya yakin teman-teman semua yang hadir dalam majelis ini sebagian besar adalah para pencari ilmu, karena memang sudah menjadi kebutuhan besar bagi kehidupan kita untuk menjadikan diri kita sendiri sebagai seseorang pencari ilmu. Akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran itu sebetulnya adalah akhlak yang bernilai keriduan. Keriduan dari siapa? Tentunya keriduan dari Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu memang sangat penting sekali bagi kita untuk mempelajari tentang akhlak ini. Dan harapannya juga ketika kita membahas tentang akhlak Qur'ani, akhlak yang dijelaskan di dalam Al-Quran,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, memberikan kita pertolongan atas kita bisa menerapkan akhlak atau etika dalam kehidupan sehari-hari kita, akhlak dan ilmu yang bisa bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup tentunya. Dan harapan kita juga Allah memberikan kemanfaatan bagi ilmu kita, ilmu yang selama ini kita pelajari, ilmu yang harapannya bisa bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup tentunya juga. Nah, makanya sangat begitu penting untuk membahas akhlak niki. Apalagi kita seorang perempuan ya. Biasanya seorang perempuan itu tidak hanya dilihat dari paras kecantikannya, namun seorang perempuan juga dilihat dari bagaimana tutur perilakunya, dari bagaimana sikap-sikapnya. Nah, niki seorang perempuan sangat juga dinilai dari segi yang seperti ini. Karena memang tidak ada yang membuat seseorang perempuan itu indah selain daripada akhlak yang baik. Mau secantik apapun, mau seglowing apapun, kalau akhlaknya nggak ada, kalau etikanya nggak ada, juga pasti akan kurang diminati. Jadi makanya memang penting sekali bagi kita para perempuan untuk mempelajari tentang akhlak niki. Nah, pertama-tama di sini memang sudah saya rangkum cukup singkat, nggak terlalu banyak juga, mungkin nanti cuma setengah jam mawon. Terus sebagian yang lain waktunya kita gunakan buat materi tanya jawab, atau nanti juga bisa diisi dengan terakhir ada foto-foto gitu ya. Nanti kan takutnya menghabiskan waktu banyak. Ya, salah dugur teman-teman kan dugur dipakai tempatnya. Ya. Sudah saya rangkum tentang beberapa poin bagaimana kita untuk menerapkan akhlak Quran niki. Di sini ada 3 poin yang menurut saya cukup penting, dan memang di sini saya juga sedikit merangkumnya. Saya ambil keterangan-keterangannya dari kitab Waswaya. Pertama-tama sebetulnya untuk menerapkan akhlak Quran ini, apa sih hal yang pertama kali harus kita terapkan untuk kita bisa mengamalkan akhlak Qurani? Hal tersebut adalah dimana kita bisa mencari dan menemukan guru yang bisa mengajarkan kepada kita akhlak-akhlak yang semestinya, guru yang bisa mengajarkan dan mencontohkan kepada kita semua tentang perilaku-perilaku dan etika-etika yang seharusnya. Karena memang seorang gurulah yang akan menjadi sosok pendidik bagi jiwa kita, atau bahasa Arabnya murabbi ruhina. Biasanya kan orang santri bahasanya seperti itu, murabbi ruhi, pendidik jiwa kita. Dan sulit sekali bagi kita untuk menemukan seseorang yang bisa memberikan kita nasihat-nasihat yang relate, memberikan masukan-masukan yang sangat berguna sekali bagi kita selain daripada guru. Jadi memang sosok guru ini sangat penting. Kalian kok misalnya pengen belajar, pengen mempelajari suatu ilmu, ya jangan sekedar ngambil ilmu dari asal-asalan mawon. Kita harus tahu siapa guru kita. Kita harus tahu bagaimana nanti siapa yang mengajarkan kita, karena ini yang akan menjadi tanggung jawab bagi kita. Bahkan ibu saya itu pernah berpesan, jadi dulu tuh pernah ada cerita kalau di Makkah Madinah, ya, jenengan mungkin yang pernah ke sana, biasanya nanti itu kita akan menemukan kayak majelis-majelis ilmu. Jadi di luar sholat di Masjid Madinah maupun Mekah, itu di masjidnya kita nanti akan nemuin orang-orang yang lagi ngadain suatu perkumpulan majelis, ngadain suatu perkumpulan yang gak hanya majelis tentang ilmu, tapi juga majelis buat nyemak setoran hafalan. Nah, mungkin barangkali kita kapan-kapan ke Madinah, barangkali kita kapan ke Mekah, dan itu ada orang yang biasanya ngadain suatu halakoh, ya, di mana di situ ada ustadzahnya juga orang Arab asli, terus mengajarkan ngaji ke orang-orang yang hadir di situ. Nah, pesan dari ibu saya, kita tuh jangan sampai sembarangan buat nyari guru yang kayak gitu. Maksudnya meskipun posisinya di Madinah sekalipun, wah ini mumpung di Madinah nih, saya ngaji sama orang Arab langsung. Nah itu jangan yang asal-asalan seperti itu juga gitu. Karena apa? Karena ketika kita memilih seseorang untuk menjadikan guru kita, itu kita akhirnya juga bertanggung jawab untuk mengamalkan dari apa yang telah diajarkan dari guru tersebut. Nah kalau kita sendiri nggak tahu dari mana asal muasal keilmuannya, dari mana nasab
keilmuannya itu sendiri, maka juga akan berbahaya untuk diri kita sendiri. Apalagi esok nanti ketika di akhirat kita juga akan dimintai pertanggungjawaban tentang ilmu-ilmu yang selama ini kita dapat. Jadi makanya berhati-hati kalau misalnya dengan lagi di sana kok ada guru kok ngadain halakoh, jangan langsung ikut nimbrung ngaji ke sana. Bahkan ayah saya itu pernah kuliah kafa, itu nanti pas teng Mekah ada orang yang lagi ngadain majelis ilmu gitu. Ternyata ketika pas didengar sama ayah saya, lama-kelamaan kok kayak Wahabi, ya langsung ditinggal. Nah itu contoh kecilnya seperti itu, dimana kita memang nggak bisa sembarangan untuk mengambil guru gitu. Jangan semua kita jadikan sebagai panutan gitu ya. Jadi harus kita lihat dulu, oh orangnya memang mumpuni, oh memang gurunya ini terpercaya, baru kita bisa mengambil ilmu dari guru tersebut. Dan peran dari seorang guru ini memang cukup sangat penting ya. Kalau misalnya kita melakukan suatu amalan-amalan, ya kalau bisa amalan tersebut memang langsung diajarkan dari guru seperti itu. Dan kita di sini semuanya itu pasti mendapatkan suatu informasi, mendapatkan suatu ilmu, itu tidak lain adalah dari guru. Makanya juga diantara agar kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang pernah kita dapat itu adalah dimana kita bisa menerapkan akhlak atau etika yang baik di hadapan guru kita. Jadi pertama kita mendapatkan ilmu akhlak dari guru, kemudian kita mengamalkan ilmu akhlak tersebut, apalagi yang paling penting diamalkan di hadapan guru, yang akhirnya pengamalan ilmu inilah yang akan bisa membuahkan kemanfaatan ilmu. Sebagaimana seseorang anak yang akan bisa dikatakan sukses ketika mendapatkan keridhaan dari orang tuanya, seorang murid juga akan dikatakan sukses ketika mendapatkan keridhaan dari gurunya. Jadi mau sebanyak apapun guru pada murid tersebut, kok nggak ada satupun dia mendapatkan keridhaan dari seorang guru, itu akan percuma, terbuang sia-sia. Makanya kita sangat diperhatikan sekali ketika dalam majelis-majelis ilmu atau dalam lembaga-lembaga pendidikan. Misalnya kita lagi masuk ke pondok pesantren, kita lagi masuk ke lembaga pendidikan atau apalah misalnya seperti MTS atau MAN gitu ya, pokoknya sekolah-sekolah formal seperti itu yang ada gurunya. Dan itu juga cukup perlu diperhatikan sekali, apakah guru kita ridho dengan kita, apakah guru kita itu bisa memberikan keridhaan kepada kita. Itu harus kita perhatikan juga, apalagi di pesantren gitu ya, itu sangat perlu diperhatikan. Dan biasanya keridhaan guru ini bisa kita dapat ketika kita memang sudah menyelesaikan secara 100% belajar kita di ilmu pesantren tersebut. Guru itu biasanya akan masih kurang bisa memberikan keridhaannya kalau seorang murid tidak begitu selesai dengan pembelajarannya ketika di pesantren. Jadi usahakan misalnya kalau kita memondokin anak, ya harus sampai selesai. Harus misalnya kalau menghafal Quran, ya berarti harus sampai selesai menghafal Qurannya. Karena biasanya keridhaan dari guru itu didapatkan dengan hal-hal yang semacam ini. Dan seseorang yang berilmu kok tidak menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik, tidak mengajarkan kepada dirinya sendiri dengan akhlak-akhlak yang baik, itu sebetulnya lebih berbahaya daripada orang yang bodoh sekalipun. Ya. Ini disebutkan dalam kitab wasayanya, orang yang berilmu kok nggak menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, ini sejatinya lebih berbahaya daripada seseorang yang bodoh sekalipun. Kenapa kok bisa gitu? Kok lebih berbahaya orang yang seperti ini daripada orang yang bodoh? Karena alasannya adalah orang yang bodoh mungkin bisa dimaklumi akan kebodohannya, bisa dimaklumi akan ketidakpengetahuannya. Tetapi bagi seseorang yang mencari ilmu, dia tidak akan pernah bisa dimaklumi karena kebodohan tidak mengamalkan akhlak dan etikanya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya nih kita melihat orang awam kok nggak terlalu tunduk sama kiainya, ya bisa dimaklumi kan, karena orang awam itu nggak tahu seberapa mulia dari kiai gitu. Tapi kalau misalnya kok orang yang berilmu kok nggak etika di depan kiainya, nah itu nggak bisa dimaklumi, tidak seperti orang yang bodoh dimaklumi seperti itu. Jadi memang sangat penting bagi kita untuk mendidik diri kita sendiri dengan karakter-karakter yang baik dan juga dengan perilaku-perilaku yang baik.
Dan dalam hal ini Rasulullah juga menyampaikan dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha istakhlasa hadzal din fala yasluhu lidinikum illa sahaq wa husnul khuluq. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah membersihkan agamanya dengan zatnya Allah, maka tidak sepatutnya bagi agamamu kecuali dengan kedua perkara ini, yaitu sakho. Sakho itu apa? Dermawan. Dan husnul khuluq. Husnul khuluq itu apa? Akhlak atau etika yang baik. Ini daunnya kan benar. Ala fazayyanu dinakum bihima, dan hendaklah kamu menghiasi agamamu ini dengan dua perkara ini. Jadi memang Kanjeng Nabi telah memberikan nasihat di dalam sabdanya, di dalam hadisnya, bahwa Allah itu telah membersihkan agamanya dengan zatnya Allah. Maka tidak sepatutnya bagi agama kita kecuali dengan sikap dermawan dan akhlak yang baik. Dan hendaknya kita memang menghiasi agama kita dengan dua perkara ini, yaitu sakho dan husnul khuluq atau etika yang baik. Nah, ini nasihat dari Kanjeng Nabi. Nah, itu adalah poin yang pertama ya, poin tentang bagaimana kita bisa menerapkan akhlak Qur'ani, yang pada intinya adalah dimana kita harus mencari dan menemukan guru yang memang bisa mengajarkan kepada kita akhlak-akhlak yang baik, etika-etika yang bagus, yang akhirnya kita juga bisa mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita. Dan imbal baliknya, ketika kita mengamalkan akhlak atau etika yang baik itu tadi, akhirnya kita pun juga akan bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu. Wah, kalau orang sudah mendapatkan kemanfaatan ilmu itu sangat luar biasa sekali. Pertama, dia akan mendapatkan keridhaan dari Tuhannya. Nah, siapa yang nggak pengen dapat keridhaan dari Tuhannya? Ini kan semua orang kan pasti pengen. Manfaatan ilmu ini betul-betul sangat dicari oleh semua orang, para pencari ilmu. Dan kemanfaatan ilmu itu bisa kita temukan dari kita bisa mendapatkan keridhaan dari guru. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sebagaimana seorang anak bisa dikatakan sukses ketika mendapatkan keridhaan dari orang tuanya, seorang murid juga akan bisa dikatakan sukses ketika mendapatkan keridhaan dari gurunya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, untuk menerapkan akhlak Qur'ani, kita harus meyakini dan memiliki pengetahuan yang cukup bahwa memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui apapun yang samar di dalam hati serta apapun yang nampak. Jadi sebelum memulai semuanya, kita harus yakin tentang hal-hal yang seperti ini, dimana kita yakin bahwa Allah itu akan mengetahui semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, Allah itu pasti tahu. Dan hal ini memang sudah difirmankan dalam firman-Nya Allah, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun, yang artinya dan Tuhanmu adalah zat yang mengetahui segala sesuatu yang samar di dalam hatimu dan sesuatu yang nampak. Nah, kalau kita sebagai hamba sudah mengetahui dan meyakini dengan secara keyakinan yang mantap tentang hal-hal seperti ini, akhirnya kita juga harus menyesuaikan dengan perilaku kita. Oh, Gusti Allah niku loh, semerap sedoyo yang kita lakukan itu Allah itu pasti tahu. Yang akhirnya juga kita sesuaikan dengan perilaku kita. Berarti jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bernilai tidak ada keridhaan di dalamnya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang justru membuat Allah murka. Nah, ini akhirnya nyambungnya ke sini gitu. Jadi dimana di awal tadi kita harus mengetahui bahwa Allah adalah zat yang mengetahui sesuatu apapun yang samar di dalam setiap hati para manusia dan setiap apapun yang nampak, maka selanjutnya kita juga harus mengamalkannya. Karena Allah tahu tentang segala hal, ya berarti kita harus berhati-hati, jangan sampai melakukan sesuatu yang membuat Allah murka, jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak ada nilai keridhaan di dalamnya, seperti itu. Atau gini, ibaratnya seperti ini, atau biasanya zaman sekarang ngomongnya ibaratnya gini Wir. Ibaratnya gini Wir, seorang anak kok ngelakuin sesuatu yang justru dilarang sama orang tuanya, ya. Seorang anak kok ngelakuin sesuatu yang dilarang oleh orang tuanya, mestinya dia sikapnya gimana? Satu, dia takut ketahuan.
Dua, dia takut kalau suatu saat nanti ketahuan kemudian dihukum. Ya, nah dia akan secara otomatis akan punya sifat yang seperti ini. Ketika seorang anak ngelakuin suatu hal yang bandel misalnya, atau diri kita sendiri yang misalnya meskipun sudah besar tiba-tiba ngelakuin sesuatu yang justru dilarang oleh orang tuanya, gimana sikap kita? Gimana perasaan kita? Pasti kan pertama nggak pengen ketahuan dari orang tuanya, pastinya sembunyi-sembunyi terus. Dan yang kedua pastinya nggak pengen ketahuan dan bahkan sampai dihukum. Nah, keadaan yang seperti inilah yang seharusnya juga menjadi keadaan kita di hadapan Allah. Kalau memang Allah itu tahu segala sesuatu bentuk apapun yang sama, tentunya kita sebagai hamba juga menjauhi segala apapun yang telah dilarang oleh Allah. Nah, akhirnya sambungannya seperti ini, sehingga seseorang tersebut atau hamba tersebut berperilaku baik dan dia lebih berhati-hati lagi untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin bisa jadi Allah tidak meridhoinya. Jangan sampai kita jadi hamba yang merasa, oh nggak apa-apa kok saya ngelakuin maksiat seperti ini, toh juga sekarang saya nggak langsung disiksa sama Allah, toh juga saya sekarang masih baik-baik saja, toh juga saya nggak ngerasa ada azab apapun yang ditimpakan kepada saya. Nah, kita jangan sampai ketika melakukan kemaksiatan berpikir seperti ini. Kata siapa? Justru hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu bersabda seperti ini, innallaha la yumli lidh-dhalim fa idza akhadahu lam yuflit. Yang artinya sesungguhnya Allah akan membiarkan orang-orang yang zalim sampai pada akhirnya mereka tidak akan pernah bisa lepas dari siksanya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Jadi memang jangan sampai dikira orang-orang zalim yang mungkin selama ini kita melihat kok enak ya hidupnya, nggak dikasih siksa sama Allah, padahal dia orangnya setiap hari berbuat zalim loh. Nah, mungkin kita kadang berpikir seperti itu mungkin ya, tapi jangan sampai kita juga hanya melakukan hal yang seperti itu juga, karena memang hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah bahwa Allah itu akan ngebiarin orang-orang yang zalim sampai pada akhirnya orang yang zalim tersebut tidak akan bisa lepas dari siksaan Allah. Jadi jangan dikira Allah ngebiarin begitu saja, tidak, tapi akan ada siksa atau akibat setelahnya. Dan dalam suatu keterangan saya juga menemukan keterangan yang seperti ini. Jadi sebetulnya kita itu akan menemukan kenikmatan ketika melakukan ketaatan, dan kenikmatan itu nggak akan pernah kita rasakan kalau kita sendiri nggak mencobanya gitu. Jadi sebetulnya ada suatu kenikmatan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Cuman kita nggak akan pernah ngerasain kenikmatan itu kalau kita sendiri ya nggak pernah mencoba. Kalau kita sendiri nggak mencoba taat untuk sama Allah, kita nggak akan pernah ngerasa kenikmatan itu juga. Jadi makanya untuk merasakan kenikmatan dalam melakukan ketaatan, kita perlu yang namanya mencoba dalam ketaatan tersebut. Walaupun memang misalnya kalau kita lakuin atau berusaha melakukan ketaatan ini, kita kadang seringkali menemukan kesusahan, seringkali kita menemukan cobaan, seringkali kita menemukan sulit untuk istiqomah dan seterusnya. Tapi coba deh, kita selama ini, misal kita setelah sholat rasanya gimana? Plong. Setelah kita ngaji rasanya gimana? Marem di hati. Setelah kita belajar, setelah kita melakukan amalan-amalan yang bernilai ketaatan, hati itu rasanya bagaimana? Rasanya seneng, rasanya plong, rasanya kayak seakan-akan nggak ada beban lagi gitu. Nah, itu biasanya akan kita rasakan ketika kita melakukan hal-hal yang bernilai ketaatan, baik itu berupa ibadah, baik itu berupa baca Quran, sunnah, baik itu berupa belajar ya. Belajar juga jangan dikira nggak termasuk dari ketaatan. Enggak, belajar itu termasuk dari ketaatan, apalagi belajar yang bernilainya ukhrawi ya, thalabul ilmi seperti itu. Nah, kalau kita habis melakukan kegiatan-kegiatan yang demikian, biasanya apa yang kita rasain? Senang, marem, seakan-akan lebih mantap untuk menjalani hidup, dan seakan-akan juga lebih plong gitu ketika menjalani hari-hari tersebut. Dan biasanya memang kunci dari suatu kebahagiaan itu ketika memang kita sudah menjalankan aktivitas seharian ini sesuai dengan jadwal kita. Misalnya pagi-pagi, oh hari ini aku pengen
ngaji Quran, aku pengen belajar, aku pengen gini. Nah, kok nanti sampai di akhirnya ternyata sesuai dengan schedule kita, sesuai dengan jadwal kita, dan di dalamnya juga ada beberapa kegiatan yang bernilai ketaatan, ada beberapa yang bernilai ibadah. Biasanya akhir dari hari tersebut kita jadi ngerasa lebih plong, kita jadi ngerasa lebih marem gitu untuk menjalani kehidupan ini. Nah, itulah sebetulnya kenikmatan yang kita rasakan ketika melakukan ketaatan. Walaupun memang dalam melakukan ketaatan ini kadang kita masih ngerasa kesusahan. Kok susah ya rasanya setiap hari harus istiqomah terus. Kok rasanya susah ya setiap hari harus ngaji terus. Nah, kadang kan kita ngerasa seperti itu ya. Nah, walaupun memang kita merasakan hal-hal yang seperti itu, tapi mau gimana lagi kalau misalnya kita bisa melewati hal-hal tersebut dengan perasaan yang sabar ya. Jadi memang kuncinya itu ya sabar begitu. Kalau misalnya kita bisa melewati seperti itu, insya Allah kita pun akhirnya mengetahui faidah dari suatu kesabaran tersebut, dan akhirnya kita justru merasakan kenikmatan-kenikmatan yang akan kita temukan dalam melakukan ketaatan. Itu yang akan kita rasakan. Karena kan memang ibaratnya juga seperti ini juga, orang yang misalnya nih dia nggak pernah sholat, terus dia pengen istiqomah buat ngelakuin sholat, pastinya awal-awal gimana? Dia ngerasa kesusahan, ngerasa berat, seakan-akan sholat itu beban bagi dia gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa melewati hal-hal yang seperti itu dengan kesabaran, dia tetap istiqomah, dia melewati kemalas-malasannya, ujung-ujungnya dia pun juga akan akhirnya merasakan kenikmatan dalam melakukan ketaatan tersebut. Ujung-ujungnya akhirnya dia ngerasain yang awalnya sholat itu susah, yang awalnya sholat itu beban, akhirnya dia merasakan oh sholat itu bukan beban bagi dia. Nah, itu contoh hal kecilnya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasain suatu kesusahan dalam melakukan ketaatan, ya disabari mawon, diistiqomahi mawon. Barangkali memang itu kita nggak terbiasa mawon gitu. Barangkali memang hal itu memang nggak kita biasain. Karena kan orang bisa karena apa? Karena terbiasa. Orang nggak bisa, orang yang susah itu karena nggak biasa gitu. Tapi dia akan bisa, dia akan mampu, dia akan justru menikmati hal tersebut karena terbiasa. Makanya kalau kita ngelihat para ulama-ulama yang setiap harinya ngaji, yang setiap harinya dakwah, yang setiap harinya keliling di kota ini, kota itu, kadang kan kita sebagai orang awam kok bisa ya para ulama-ulama ini kemudian dan keselih. Hari ini di kota ini, besoknya di kota itu, ngaji terus ya, karena memang beliau-beliau semua sudah merasakan kenikmatan dalam melakukan ketaatan. Dan insya Allah kita juga akan merasakan seperti itu. Amin. Walaupun kadang masih susah ya, kita ngaji istiqomah setiap hari 1 juz itu rasanya susah sekali, rasanya berat sekali. Tapi insya Allah ketika dilewati dengan perasaan-perasaan yang sabar, dengan sifat yang sabar, kita akhirnya bisa menemukan kenikmatan dalam ketaatan itu. Ibaratnya juga gini, dulu ya, kita mungkin sekarang jenengan-jenengan sudah ada yang berumah tangga gitu ya, atau masih ada yang pelajar, atau juga masih ada yang waktunya rumah tangga tapi belum rumah tangga juga misalnya. Dulu kalau kita masih muda ya, kita kan masuk di lembaga-lembaga pendidikan, kita biasanya masuknya di SD, MI, atau ada yang menghabiskan pendidikannya di pesantren. Ketika kita masuk di lembaga-lembaga seperti ini, mungkin dulu ketika kita masih kecil, kita ngerasa susah, kita ngerasa di pondok itu nggak enak, kita ngerasa hidup di sekolah itu nggak enak, disuruh sama gurunya suruh menghafalkan pelajaran, disuruh gurunya untuk menghafalkan Quran misalnya, atau disuruh gurunya untuk belajar dan seterusnya. Kita pasti akan ngerasa males gitu, akan ngerasa aduh ini nggak pengen kayak gini gitu ya. Kita ngerasa seperti itu mungkin ya, kecuali orang-orang yang sregep memang. Biasanya kita akan ngerasa seperti itu. Kita awal-awal di pondok mungkin ya, contohnya di pondok yang lebih gampang mas. Di pondok kita disuruh sama guru kita buat ngafalin nadom, kita disuruh sama guru kita buat ngafalin Quran, kita disuruh setiap hari buat ngaji terus. Nah, apa yang kita rasain awal-awal? Nggak seneng, nggak srek, rasanya pengen dan cepet mari, rasanya pengen cepet selesai semuanya gitu. Nah, tapi pada akhirnya memang mau tidak mau kita melewati hal itu dengan perasaan sabar, hingga pada akhirnya ketika kita sudah melewati proses-proses tersebut, barulah kita merasakan faidah dari suatu kesabaran itu, dan akhirnya kita juga merasakan kenikmatan
dari melakukan ketaatan yang telah kita lakukan itu. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi memang mau nggak mau orang itu juga pasti akan ngerasain susah, mau nggak mau orang itu juga pasti akan ngerasain beberapa cobaan-cobaan yang dia alami ketika melakukan ketaatan. Tapi insya Allah kalau semuanya dilewati dengan perasaan yang sabar, insya Allah kalau semuanya dilewati dengan etika-etika yang bagus, itu semua akan terlewati. Dan kita akhirnya berada di titik di mana kita bisa tahu faidah-faidah akan kesabaran untuk melewati hal-hal itu semua. Jadi itu yang menjadi penerapan akhlak Qur'ani dalam kehidupan kita, yaitu dimana yang pertama itu tadi kita bisa mencari dan menemukan guru yang bisa mendidik pada jiwa kita, guru yang bisa mengajarkan kita akhlak-akhlak yang baik. Dan yang kedua ini adalah dimana kita mengetahui dan meyakini secara mantap bahwa Allah adalah zat yang mengetahui pada seluruh perbuatan hambanya, yang mengetahui seluruh hal-hal yang samar di hati hambanya. Sehingga kita mengetahui hal yang seperti ini, kita pun juga akan lebih berhati-hati lagi untuk melakukan suatu perbuatan yang meskipun melakukan suatu ketaatan ini terdapat kesulitan di dalamnya, tapi kalau kita lewati dengan perasaan sabar, insya Allah itu semua akan terlewati. Karena kalau kita nggak mau taat atau misalnya kita justru melakukan hal yang sebaliknya, itu sangat berbahaya sekali ya. Seperti tadi hadis yang disebutkan tadi, bahwa Allah itu akan membiarkan orang yang zalim sampai akhirnya dia tidak akan pernah bisa lepas dari siksanya Allah. Kemudian Rasulullah di sini juga melanjutkan hadisnya dengan menyebutkan firman di dalam Al-Qur'annya, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah. Yang mana di dalam ayat ini pada intinya Allah itu sebetulnya ingin mengisahkan kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah kezaliman umat-umat terdahulu, yang akhirnya hal ini juga harus dijadikan sebagai pembelajaran untuk umat-umat setelahnya. Maka siapapun yang melakukan perbuatan zalim seperti bangsa terdahulu, ketahuilah sesungguhnya azabnya Allah adalah azab yang sangat pedih dan menyakitkan. Nah, jadi mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini gitu. Dan yang ketiga sekarang, yang terakhir, yang memang di sini juga nggak terlalu banyak nih. Yang ketiga, poin yang ketiga, untuk menerapkan akhlak Quran ini, setelah kita tahu dan kita memang harus meyakininya secara keyakinan yang mantap bahwa Allah adalah zat yang mengetahui segala sesuatu yang samar di dalam hati hambanya. Yang ketiga ini adalah dimana kita diharuskan untuk mengetahui hak-hak kita, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Dimana untuk mengetahui hak-hak ini sebelumnya kita juga harus berpikir-pikir, bertafakur bahwa sebegitu banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, bahwa Allah adalah zat yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki dan memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Apalagi kita paling enak itu diberikan kenikmatan akal, dimana akhirnya kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Kita jadikan sebagai akal ini untuk berpikir sesuatu apapun yang bisa bermanfaat bagi kita atau sesuatu apapun yang justru membahayakan kita. Dan dalam hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran dan firman-Nya, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidaklah kamu memperhatikan bahwa Allah telah memberikan fasilitas-fasilitas yang sangat berguna bagi hamba-hambanya, baik itu fasilitas yang ada di langit, entah itu berupa rembulan, matahari maupun gagasan bintang, dan Allah memberikan fasilitas-fasilitas yang ada di muka bumi yang akhirnya fungsinya bisa dikelola oleh para manusia. Dan ini inti pengertian dari ayat niku, sebenarnya penjelasannya seperti itu. Jadi Allah ingin memberikan penjelasan kepada hamba-hambanya bahwa Allah memberikan fasilitas yang sangat begitu banyak, yang sangat begitu berguna bagi kita umat manusia, yang akhirnya fungsinya bisa kita kelola. Dan di dalam firman-Nya itu Allah melanjutkan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah telah menyempurnakan nikmat yang telah diberikan kepada kalian, baik itu nikmat yang nampak, ni'amahu zahirah, nikmat yang nampak,
Nikmat yang nampak contohnya seperti apa? Misalnya kita dikasih mata, kita dikasih telinga, kita dikasih tangan. Nah, ini nikmat-nikmat yang nampak. Wa batinah, dan nikmat-nikmat yang samar, nikmat-nikmat yang enggak nampak. Contohnya apa? Fungsi dari nikmat yang dohir tadi. Kita diberikan nikmat yang nampak, contoh seperti telinga. Nah, nikmat yang enggak nampak apa? Fungsi dari telinga tersebut. Oh, telinga ini kita bisa gunakan untuk mendengar. Bukankah ini suatu kenikmatan? Kita diberikan sama Allah mata, yang namanya itu adalah nikmat yang zahir, nikmat yang nampak. Dan nikmat yang samar apa? Penglihatannya. Kita dikasih mata, kemudian dikasih penglihatan. Nah, bukankah ini suatu nikmat? Ya, makanya berarti kalau misalnya kita hitung-hitung betapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, masa kita hambanya nggak mau bersyukur? Masa kita hambanya nggak mau memberikan hak-hak kita kepada Tuhan kita, kewajiban-kewajiban kita kepada Tuhan kita, baik itu kepada Allah maupun kepada Rasul-Nya. Dimana juga dimana kita itu dilahirkan sebagai manusia, kita dilahirkan dari ibu kita, itu sebetulnya kita tidak henti-hentinya di dalam rahmat Allah, kita tidak henti-hentinya di dalam nikmatnya Allah, sehingga akhirnya kita bisa dilahirkan sebagai manusia yang sempurna. Allah beri kita lisan agar kita bisa berbicara, Allah beri kita mata agar kita bisa melihat, Allah beri kita telinga agar kita bisa mendengar. Nah, ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Dan Allah memberikan kita akal agar kita bisa berpikir apapun yang bisa memberikan kita manfaat atau apapun yang bisa membahayakan bagi kita. Dan hal ini juga difirmankan oleh Allah yang bunyinya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah telah mengeluarkan kamu semua dari perut-perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, kamu semua tidak mengetahui itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, dan Allah menjadikan kamu semua sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun, supaya kamu semua itu dapat bisa bersyukur. Nah, lagi sama Allah sudah diterangkan bahwa ini loh kenikmatan-kenikmatan, biar kamu apa? Biar kamu bersyukur. Nah, akhirnya kalau kita bersyukur, kita pun juga akan memberikan hak atau kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Nah, lantas kemudian apa sih hak-hak kita kepada Allah, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah? Ya, sebetulnya sangat banyak. Cuma di sini ada beberapa sedikit mawon yang akan kita bahas. Pertama, hak kewajiban kita sama Allah itu adalah kita wajib mengetahui sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Nah, makanya dari kecil, dari mulai kita anak-anak, TPQ, TPA, biasanya yang mulai diajarkan itu apa? Pengenalan sifat wajib bagi Allah, atau bahkan sampai dinyanyikan gitu ya, Allah wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Dan itu memang hak kita, kewajiban kita. Apalagi kalau di sini memang beberapa yang di sini hadir itu adalah calon ibu, ya berarti jenengan mengke ngajari teng anak-anake, ngajari nopo, ngajari niku sifat-sifat wajib bagi Allah, karena itu juga merupakan hak-hak kita atau kewajiban kita kepada Allah. Nah, kemudian hak kita kepada Allah yang selanjutnya, yang kedua adalah berusaha dan selalu semaksimal mungkin untuk menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, atau bahasa Arabnya yang sering kita temui di kitab-kitab tasawuf itu adalah imtisalil awamir wajidina bin nawahi, melakukan perintah-perintahnya Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Itu berusaha mungkin kita melakukan seperti itu. Jangan sampai nafsu atau syahwat itu menjadi penghalang kita untuk beribadah, dan mungkin hal-hal lain yang bisa menjadikan kita untuk lalai beribadah kepada Allah itu jangan sampai menjadi penghalang kita untuk taat kepada Allah. Dan bahkan jangan sampai juga taat kita kepada makhluk itu bisa menjadi penghalang kita untuk taat kepada Allah. Nah, apa contohnya? Contohnya misalnya seperti ini. Ada orang yang taat kepada makhluk, misalnya dia taat sama raja, terus sama rajanya disuruh nyembah selain Allah. Nah, itu kan berarti menghalang-halangi untuk taat kepada Allah. Nah, itu nggak bisa. Jangan sampai taat kita kepada makhluk itu menjadi penghalang kita untuk taat kepada Allah, dan memang nggak akan pernah bisa seperti itu. Terus kemudian apa sih hal yang bisa menghalangi kita untuk taat kepada Allah? Hal yang suka menghalangi kita untuk taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya
Dan hal tersebut adalah terlalu mementingkan diri kita sendiri. Itu sebetulnya yang suka ngalangin kita untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Terlalu cinta sama diri sendiri, atau bahasanya self love terlalu tinggi ya, terlalu over ya, itu juga sebenarnya nggak bagus. Atau keegoisan kita terhadap diri kita sendiri sampai hatinya penuh dan tidak ada ruangan untuk menyisakan taat kepada Allah dan juga Rasulnya, itu adalah hal yang menjadi penghalang kita untuk taat kepada Allah. Jadi meskipun kita pengen kadang kita mementingkan diri kita sendiri, tapi jangan nemen-nemen ya, pastikan kita juga memenuhi hak-hak atau kewajiban kita di hadapan Allah. Dan yang ketiga, hak-hak atau kewajiban kita di hadapan Allah adalah dengan meyakini segala sesuatu yang telah Allah berikan, segala sesuatu yang telah Allah takdirkan ini merupakan hal yang terbaik. Nah, mungkin ini yang masih susah bagi kita. Kadang kita sendiri nggak nerima tentang takdir yang telah diberikan kepada kita. Kita kadang masih nggak mau menerima dengan keadaan-keadaan yang ditimpakan kepada kita. Makanya kita perlu belajar dari itu. Mungkin teorinya gampang ya. Secara teori, oh semua yang ditakdirkan sama Allah itu ya yang terbaik. Mungkin teorinya gampang, tapi ketika pas dilakukan itu yang mungkin yang sulit. Misal contohnya ada orang yang nggak diberikan keturunan, padahal itu takdir bagi dia. Tapi kan biasanya orang masih teorinya mungkin gampang, tapi ketika dilakukan untuk belajar berusaha biar ikhlas, itu yang susah. Nah, jadi ini yang perlu kita masih belajar lagi. Pun nikumawan. Terus yang terakhir, karena ini masih nonsa bulan Maulid ya, ini kita masih tanggal 23 Rabiul Awal ya. Pastinya biasanya orang-orang masih pada ngadain acara-acara Maulid, takzim Maulid dan seterusnya. Memang sebagian dari kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya adalah mengirimkan dan mengutus utusan yang memberikan petunjuk dan hidayah agar membenarkan kepada hamba-hambanya dalam urusan dunia dan juga agamanya. Dan utusan tersebut tidak lain tidak bukan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Arabi Al-Hashimi, yang dimana sebagaimana kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, kita juga diperintahkan untuk taat kepada Rasulnya. Jadi di bulan Maulid ini sebetulnya selain daripada kita sering datang di acara-acara takzim Maulid atau acara-acara memperingati bulan kelahirannya Kanjeng Nabi, di bulan Maulid ini juga sangat bisa sekali untuk kita jadikan sebagai momentum di mana kita semakin mengingat-ingat kembali apa saja yang telah diajarkan oleh Rasulullah, apa saja yang telah disabdakan oleh Rasulullah dengan hadis-hadisnya, yang dimana memang di bulan Maulid ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang memang dianjurkan bagi kita untuk menghadapi dengan perasaan yang berbahagia, karena harapannya kita tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia tetapi juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Dan di bulan Maulid ini juga kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat dan seterusnya niku nggih, untuk memperingati dan menghormati bulan Maulid ini. Barangkali kita bisa mentakzimi bulan Maulid ini, akhirnya sama Allah dipertemukan kembali di bulan Maulid selanjutnya. Dan tadi juga sudah saya katakan, sebagaimana kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, kita juga diperintahkan untuk taat kepada Rasulnya. Hal ini juga sudah disabdakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Jadi kita nggak hanya taat sama Allah, tapi juga taat sama Nabi. Dan taat sama Nabi itu juga sebagian dari taat sama Allah. Jadi memang ada sambungan dan kaitannya seperti itu. Dan seseorang yang taat tentunya juga mereka akan bisa mendapatkan balasan yang sangat luar biasa. Dan dalam hal ini juga telah difirmankan dalam sabdanya, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Barang siapa yang taat sama Allah dan juga Rasulnya, maka akan dimasukkan ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, surga yang di dalamnya mengalir air-air atau sungai-sungai di dalamnya. Wa may yatawalla, dan barang siapa yang berpaling, yu'adzibhu adzaban alimah, maka akan diberikan siksa azab yang sangat pedih. Jadi memang ini adalah
firman-firman Allah yang telah disampaikan melewati malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi mengajarkan kepada umatnya, dan tentunya apa yang telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini bukanlah suatu gubahan Kanjeng Nabi sendiri. Ini semua merupakan suatu wahyu keilahian yang dimana disampaikan melewati malaikat Jibril untuk kepada kita semua. Jadi makanya ketika kita sedang membaca Al-Quran, rasakanlah ayat-ayat yang kita baca ini adalah ayat-ayat cinta antara Allah dan juga Rasulnya kepada kita para hamba-hambanya. Semoga di bulan Maulid ini kita bisa diberikan ketaatan yang semakin meningkat dan diberikan keistiqomahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan sampai ketemu Maulid berikutnya, dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, sebetulnya apa yang saya sampaikan ini juga menjadi nasihat bagi diri saya sendiri, tapi harapan saya juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, sampun mboten mawon. Kula kembalikan ke MC. Alhamdulillah, kita tadi sudah mendengarkan pembahasan dari Ustazah Ara mengenai akhlakul karim. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Mau langsung ke depan, kita penanya. Monggo Ida bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Nidara, saya dari Kota di sini. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi kan disebut kita harus memilih diri seperti itu, tidak boleh sembarangan. Dan yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana caranya kita memilih diri itu? Apakah itu seperti apa? Apalagi sekarang banyak sekali ustaz-ustaz atau guru yang banyak sekali mengajarkan ilmunya itu di media sosial, misalnya seperti YouTube, Instagram, atau dan lain-lain. Kalau misalnya di foto, mungkin lebih enak kalau di pesantren karena guru-gurunya kan satu tempat gitu. Jadi enak. Kalau misalnya kita yang nggak sempat ke pesantren, dulu kan guru di media sosial seperti itu. Nah, seperti itu caranya untuk memilih guru itu seperti apa? Apakah yaitu guru ini misalnya sama-sama ilmunya, sama-sama ilmunya, yaitu tidak cocok, atau guru ini penyampaiannya enak di saya, maksudnya kayak ilmunya itu enak saya terima, dan berarti itu cocok saya berguru di guru ini. Kan seperti apa cara untuk memilih gurunya itu seperti itu. Terima kasih. Saya itu dengan guru. Ya, langsung kalau jawab ya. Nah, ini menurut dari persepsi saya, ya mungkin di sini apalagi di zaman sekarang sudah sangat mudah sekali untuk kita akses. Kita sudah bisa mencari dimanapun, baik itu di media sosial, Google, Instagram, YouTube, TikTok, bahkan dan seterusnya. Terus lantas bagaimana yang harus kita lakukan untuk mencari guru tersebut? Ya, kalau dari pengalaman pribadi saya, ketika saya sedang lagi main media sosial, nggak semuanya potongan-potongan video yang sifatnya ilmu itu saya ambil. Beberapa harus ada yang difilter dulu, dan memang kita harus tahu tentang penyampaian dari guru tersebut, karena takutnya juga apa yang disampaikan itu ternyata fahamnya faham Wahabi misalnya, atau ternyata fahamnya bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seterusnya. Jadi biasanya nek kula ya sementing
kita tahu dari latar belakangnya, oh ini yang ngomong bukan orang Wahabi misalnya. Tapi kalau misalnya saya tahu, oh ini orang Wahabi, langsung skip aja sih videonya. Karena kan kadang kita menemuinya entah itu di Reels, Instagram, di TikTok dan seterusnya. Dan itu perlu kita filter lagi sebetulnya. Nggak semuanya yang kita terima di media sosial langsung kita pakai keilmuannya, karena takutnya juga takutnya tidak sesuai ternyata dalam prinsip kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pada intinya, menawi jenengan lagi main media sosial kok menemukan ada video-video yang sifatnya keilmuan seperti itu, kita saring dulu, kok sekiranya orang tersebut yang ngomong itu bukan termasuk dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bahkan yang dari paham-paham Wahabi, pun skip mawon. Dan kalau saya nilainya seperti ini, kok misalnya dia sudah terkenal dari Wahabinya, apapun yang dia sampaikan langsung nggak saya pakai gitu loh. Maksudnya meskipun dia lagi ngomongin kalam hikmah atau apa, nah soalnya takutnya menyeliweng, karena bahaya juga. Kadang saya tuh menemuin orang-orang yang dia tuh sampai menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai senjatanya, yang barangkali justru ternyata ayat Quran itu ada maksud lain yang bukan yang dia maksud gitu loh. Jadi kadang aku enten wong sembarangan ngawur ngoten enten. Misalnya kayak orang yang ngelakuin seperti ini, terus akhirnya dia ngangkat ayat Quran, padahal di Qurannya itu sudah disebutkan seperti ini. Nah, niku jangan langsung kita percaya ya, karena bisa jadi ayat Quran tersebut maksudnya tidak seperti itu. Kita kalau mau mempelajari Al-Quran itu nggak sesimpel kita baca terjemah mawon, tapi kita juga harus punya pembelajaran yang lebih. Misalnya kita temukan dalam tafsir-tafsir yang lainnya yang memang terpercaya atau diajarkan dari gurunya. Niku hati-hati. Jadi teman-teman hati-hati kalau misal menemukan postingan yang seperti itu. Dan saran saya, kalian tetap meskipun nggak di lingkungan pesantren, kalian harus tetap punya guru yang mungkin bisa kalian hubungi ya, misal lewat WhatsApp biasanya. Nah, untuk menjalin silaturahim dari gurunya, kita juga kadang tanya-tanya apakah ini benar, apakah konten ini benar, apakah konten ini bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah, biasanya saya seperti itu. Saya biasanya kok misalnya menemukan keterangan-keterangan baru, ini langsung saya tanyakan. Toh juga nggak susah toh untuk seperti itu. Akses juga sekarang gampang banget untuk menemukan nomor dari guru-guru kita, guru-guru yang dulu pernah kita temukan di pesantren misalnya. Itu tetap ada barometer untuk kita jadikan sebagai panutan apakah konten ini benar atau konten itu justru malah sebaliknya. Karena niku kembali lagi, jangan semuanya yang kita lihat di Instagram atau lihat di media sosial itu langsung kita terima, karena bisa jadi apa yang mereka katakan itu justru malah hal yang sebaliknya. Seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Belum menyebutkan namanya gitu. Sudah. Oh sudah. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa dari Kediri, mau bertanya untuk kita sebagai manusia, kadang untuk melihat suatu perkara atau melihat suatu hal, bagaimana cara kita untuk kita was-was waspada diri, tapi jadinya tidak seujon terhadap suatu hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, bagaimana ketika melihat suatu perkara kita untuk was-was menjaga diri tapi jangan sampai suudzon. Itu untuk pandangan apapun, untuk tertentu mawon. Untuk pandangan terhadap kita menilai suatu hal, apalagi kita sebagai manusia kadang tidak boleh melakukan hal yang berusaha-berusaha. Dalam hal nopo niki kira-kira contohnya? Contohnya misalnya terhadap seseorang yang kita kenal atau terhadap sesuatu yang mengharuskan kita untuk melakukan. Jadi gimana caranya kita waspada diri tapi jadinya tidak seizin terhadap apa yang ketentuan Allah yang belum terjadi. Jadi
pandangannya terhadap orang lain ngoten nggih. Ya. Untuk hal yang seperti itu sebetulnya kita semua aslinya harus berhati-hati ngoten nggih, berhati-hati ketika menghadapi orang lain. Karena guru saya itu dulu pernah bilang kayak gini, kita itu nggak akan pernah tahu siapa wali Allah, kita nggak akan pernah tahu siapa orang yang justru disayang sama Allah, kita kan nggak ada yang pernah tahu. Nah maka dari itu sudah sepatutnya bagi kita untuk berhati-hati ketika menghadapi seseorang yang mungkin nggak kita cocoki, seseorang yang mungkin bikin hati kita nggak seneng. Nah kalau kulo biasanya misal kok menghadapi orang seperti itu, daripada terjerumus ke masalah-masalah yang enggak, biasanya kulo hindari. Ya misalnya kok sekiranya nggak cocok sama orangnya, ya berarti saya batasi, tapi nggak sampai mengganggu kehidupannya dia. Ya sebetulnya jangan sampai suudon juga, tapi tetap kita berhati-hati dengan cara membatasi hal tersebut. Baik untuk sosial manapun, misalnya kita punya teman yang baru kenal, kok ternyata temennya kayak gini ya, ya udah berarti kita tinggal teman sewajarnya, tapi nggak sampai terlalu mengganggu dalam kehidupannya atau mereka tidak sampai masuk dalam kehidupan kita. Jadi kita lebih ke berhati-hati mawon daripada kita sudah kadung pegel-pegel tapi ternyata orang tersebut adalah orang yang istimewa di sisi Allah, barangkali kan kita nggak ada yang pernah tahu. Jadi lebih berhati-hati mawon dengan cara nih menjaga jarak niku. Nonton, apa pripun menurut jenengan mari? Saya terima kasih. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Saya memang dari rumah. Saya mau bertanya, kalau di masyarakat, kalau berdoa atau saat puasa malas belajar menerangkan sikap istiqomah itu begitu. Oke. Cara istiqomah dalam belajar. Jadi pertanyaan yang apa nih? Kalau sejak bikin Instagram, tiap kali bikin question box pasti ada aja yang tanya seperti ini. Ya memang susah nih untuk menerapkan istiqomah. Saya sendiri pun juga masih belajar banyak tentang bagaimana kita menerapkan istiqomah. Yang penting dari kita punya jadwal sendiri masing-masing. Misal istiqomah dalam hal apa? Contoh kita penghafal Quran misalnya. Gimana sih cara istiqomah buat istiqomah terus istiqomah biar Qurannya tetap kecekel terus, nggih. Itu nanti beda-beda setiap orang caranya, nggih. Kalau kulo ya biasanya harus ada tuntutan, misalnya harus ada yang menyimak, misalnya kita ada teman buat sama-sama semangat dalam istiqomah menghafal Al-Qur'an. Nah, biasanya nanti kalau ada tuntutan-tuntutan yang seperti ini, akhirnya kita juga semakin kesana semakin bisa istiqomah tanpa kita sadari. Walaupun memang susah banget istiqomah niku. Bahkan kalau kata guru saya, istiqomah itu 40 hari di awal itu susahnya minta ampun. Sangat-sangat susah 40 hari awal. Tapi kalau kita usahakan setelah 40 hari itu insya Allah akan lebih mudah, akan lebih gampang seperti itu. Jadi nggih, bagaimana caranya istiqomah nggih? Kalau bisa kita jadikan sebagai tuntutan. Oh, saya kalau nggak kayak gini nanti apa konsekuensinya seperti itu. Atau saya harus punya teman belajar. Nanti kalau ada teman belajar kan otomatis kita nggak enakan kalau misalnya kita nggak istiqomah gitu. Itu juga penting biar untuk mendidikan keistiqomahan kita. Dan tentunya juga berdoa sama Allah, ya Allah berikan saya keistiqomahan. Atau ada doanya niku, Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah. Ya Allah perbaguskanlah kami, perindahlah kami. Allahumma jammilna bittaqwa wal istiqomah, dengan takwa dan juga istiqomah. Niku ada doanya ya. Saya juga pernah nge-share di Instagram, Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqqiqna bittaqwa wal istiqomah, dan nyatakanlah kami dengan wa haqqiqna bittaqwa wal istiqomah, dan nyatakanlah kami dengan ketakwaan dan juga keistiqomahan. Nah, niku ada doanya yang barangkali juga kalau kita semakin banyak berdoa untuk agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, kita akhirnya juga bisa istiqomah.
Dan orang tua saya juga pernah memberikan tips kepada saya ketika pas saya di pondok. Niku pesan orang tua saya seringkali mengingatkan untuk selalu sholawat, karena memang ketika kita bersolawat itu juga bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mewujudkan keinginan atau hajat-hajat kita. Contoh kecil, hajat kita pengen istiqomah, coba istiqomahnya itu disolawati. Sakit kok kados ngoten niku. Karena biasanya sesuatu hal yang disolawati sama hal yang tidak niku akan berbeda hasilnya. Nah, barangkali dengan kita berharap untuk istiqomah ini, kita lewati dengan cara sering-sering bersolawat. Saya niat bersolawat biar nanti saya bisa istiqomah, insya Allah nanti juga akan bisa sendiri. Jadi intinya banyak tipsnya. Jadi antaranya niku, cuma kalau panjenengan menemukan tips yang lain ya silahkan diamalkan seperti itu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi dapat mewakili pertanyaan-pertanyaan lain yang belum tersampaikan. Dengan selesainya sesi tanya jawab, kita tutup pulang acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Anwar kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا ومشايخنا من كل مهنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Azra atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Semoga ada kesempatan lagi untuk bisa mendengarkan ilmu dari beliau. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kajian. Tentunya juga terima kasih banyak kepada jemaah yang telah berkenan hadir bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka talabul ilmu. Semoga kita senantiasa dilimpahkan keberkahan di diri wa dunia wal akhirah. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
biasa